Terima kasih Bu. Bu Wi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita peroleh, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lainnya. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu, maka nikmat itu akan kekal diberikan kepada kita, dan kita istiqomah mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah kita pagi ini diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di Zoom Al-Asani. Kita membahas surah Taubah ayat 15 di bawah bimbingan Bu Rizal didampingi oleh Ibu Rodsna Peri dan didiskusikan dengan hadirin. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yuzhib ghaiza qulubihim wa yatubullahu ala man yasha. Wallahu alimun hakim. Dan dia, Allah, menghilangkan kemarahan hati dengan hati mereka, yaitu hati orang kemarahan, hati orang mukmin. Allah menerima tobat orang yang dia kehendaki, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat ini merupakan jawaban dari ayat sebelumnya, yaitu qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yuhzihim wa yansurkum alaihim wa yasbi sudura qaumil mu'minin. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan kalian. Dia menghinakan mereka dan menolong kalian dengan kemenangan atas mereka, serta melegahkan hati orang-orang yang beriman. Itu yang dikenal dengan ayat ini. Ayat ini wa yuzhib ghaiza qulubihim, dia menghilangkan panas hati, kemarahan hati mereka, itu amarah dari hati mereka. Mereka adalah orang-orang beriman. Subjeknya Allah di situ didahulukan secara maknawi, tetapi tidak disebutkan secara lapas. Maksudnya Allah menyembuhkan luka batin, ya, bukan hanya dengan memenangkan secara lahiriah. Ghaiza qulubihim, amarah yang terpendam di dalam hati. Kalimat ini menunjukkan kemarahan ditujukan pada kolbu atau hati, bukan secara fisik. Lisan lisan maupun wajah. Maknanya fokus pada batin, bukan asli fisik. Jadi Islam mengobati akar masalah, bukan gejala. Kemenangan sejati bukan sekedar mengalahkan musuh, tetapi hilangnya dendam dan sakit hati. Pelajaran yang kita peroleh ketika hati panas karena dizalimi, mintalah kepada Allah bukan hanya keadilan, tetapi juga ketentraman hati. Wa yatubullahu ala man yasha, dan Allah menerima tobat siapa yang dia kehendaknya. Maksudnya di tengah-tengah perang sedang berkecamuk, permusuhan, Allah tetap membuka pintu tobat. Hal ini menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Musuh hari ini bisa jadi esok lusa menjadi saudara seiman. Oleh karena itu, janganlah menutup pintu maaf ketika Allah sendiri membuka pintu tobat. Penerimaan tobat bukan otomatis, bukan hasil tekanan, tetapi adalah keputusan Allah Azza wa Jalla. Keputusan itu tidak dibatasi untuk musyrik, munafik maupun mukmin, tetapi pintu rahmat terbuka luas berluas, tetapi tetap di bawah kendali Allah.
Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi Allah mengetahui si hati, siapa yang tulus, siapa yang berpura-pura. Allah berbijaksana dalam keputusannya, kapan memberi kemenangan, kapan memberi ampunan. Manusia menilai dari lahir, Allah menilai dari niat dan hikmah jangka panjang. Maknanya percayalah kepada keputusan Allah, meskipun belum kita pahami sekarang. Semua peristiwa sebelum perang, ya, semua peristiwa sebelumnya, baik perang, luka, ampunan, itu di bawah ilmu dan hikmat Allah. Makna utama ayat ini adalah Islam tidak mengajarkan pelampiasan dendam, tetapi pemulihan hati. Tujuan perjuangan adalah tegaknya kebenaran, bersihnya jiwa, bukan balas sakit hati. Ayat-ayat terkait dengan tema penyembuhan hati, Allah berfirman dalam surah Fat ayat 4, Allah berfirman, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanam ma'a imanihim. Dia telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang mukmin agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka telah ada. Al-Fat ayat 4. Jadi iman semakin bertambah. Kemudian dalam surah Al-Hasr ayat 10 al-ayat, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan engkau membiarkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Al-Asr ayat 10 al-ayat. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innu qulub. Yaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Ra'd ayat 28. Kemudian tema taubat dan rahmat Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah, hai Muhammad, hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Az-Zumar ayat 53. Kemudian surah At-Tahrim ayat 8 menjelaskan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 38 Allah berfirman, Qulil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu qad madat sunnatul awwalin. Jadi jika mereka berhenti dari kekafirannya, yaitu niscaya dosa-dosa diampuni, dosa-dosa mereka yang telah lalu diampuni. Tetapi jika mereka kembali berbuat demikian, maka sungguh telah berlalu ketetapan Allah terhadap orang-orang yang terdahulu. Jadi yang tekan ayat ini adalah bagi orang, dikatakan kepada orang-orang kafir, bagi mereka yang berhenti maka dia akan berhenti dari kekafirannya, maka dia akan diampuni segala dosanya yang lalu, dan semuanya kebaikan menjadi tambahan pahala bagi mereka. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 216 Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Allah mengetahui sedang
kamu tidak mengetahui. Al-ayah Al-Baqarah 216. Kemudian dalam surah Al-An'am 128 Allah berfirman, Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Alhamdulillah, inilah yang kita dengarkan. Semoga apa yang kita bacakan ini memberi manfaat kepada kita semua dan menambahkan pemahaman kita. Namun demikian, apa yang saya bacakan ini tidak terlepas dari kekurangan, oleh karena itu mohon dimaafkan. Dan selanjutnya kepada Allah kami minta ampun atas kesalahan kami. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah dan ucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.